satu informasi penting kepada kita untuk kita menyadari seluruhnya bahwa Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-34. Allah sampaikan, dan setiap umat manusia itu, seluruh umat tanpa kecuali, tidak pandang si A, si B, si C, apakah statusnya seorang nabi, rasul, ulama ataupun yang lainnya, memiliki ajal. Ajal adalah batas kehidupan kita beraktivitas di muka bumi yang Allah telah tetapkan sesuai dengan maslahat kehidupan kita, dan kita punya waktu untuk berikhtiar mengisi sisi kehidupan itu. Fa idza jaa ajaluhum, jika telah tiba batasnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka kita tidak akan bisa berikhtiar lagi untuk menambah ataupun mengurangi itu semua. Telah tiba waktunya, maka selesai kehidupan kita dan pulang. Ini memberikan kesan yang kuat kepada kita bahwa kita harus meyakini kita nggak akan selamanya di muka bumi. Tempat kita itu di akhirat. Tempat kita itu di surga. Kita itu makhluk surga. Kita berharap pulang ke surga. Cuma untuk menuju ke situ, pekerjaan kita, tugas kita mesti kita selesaikan. Kita maksimalkan. Jadi tidak akan pernah ada orang yang hidup abadi. Tinggal menunggu waktunya kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika ada kematian terjadi, Allah meminta untuk melihat kepada masa-masa orang sebelum kita. Bahkan Rasulullah pun wafat. Orang terkasihnya meninggal, Sayyidah Khadijah. Dengan semua orang-orang sebelum kita wafat. Dan wafat itu keniscayaan, satu kepastian. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena kita sudah yakin dengan itu semua, setidaknya kita akan melapangkan pada diri kita, dan kita melihat posisi diri kita dan keluarga kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat adalah ikhtiarnya selama kehidupan di muka bumi ini. Setelah dia berpulang, kita mengerti apa yang dia kerjakan. Insya Allah, sepanjang itu tadi disebutkan ada anak-anak. Dunia anak-anak itu dunia yang sangat luar biasa. Dunia yang sangat diberikan oleh Allah, rahmat yang sangat luas. Bahkan kalau dia belum balik, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilepaskan tuntutan hisabnya. Dan Masya Allah, jika dia kemudian berbuat amal-amal soleh, bisa mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Kalau ada di antara keluarga kita yang sudah berpulang, maka kita lihat perjalanan hidupnya. Kalau dia kita lihatkan baik, maka amal-amal kebaikannya kita teruskan, kita lakukan, dan kita niatkan juga misalnya sedekah untuk orang yang terkasih di antara kita, untuk orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau bahkan anak kita. Tapi jika ada misalnya kita lihat ada kekurangannya di situ, kita banyak berdoa kepada Allah supaya diampuni, dimaafkan. Kita coba perbaiki sepanjang itu bisa kita lakukan. Kalau dengan orang lain kita datangi, kita mintakan maaf dan sebagainya, dan itu usaha terbaik kita. Nah, kalau kita sudah paham dengan ini semua, kita pun mesti yakin bahwa suatu saat kita pun akan berpulang. Karena itu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ada doa yang standar, yang umum bisa kita kerjakan. Misalnya, tadi yang sudah kembali kepada Allah, atau baik laki-laki atau perempuan, kita ambil yang netral saja, misalnya kalimat doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' adkhalahu wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, limpahkan rahmatmu yang terbaik ya Allah kepada hambamu yang telah kembali ini. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kemudian bersihkan ia dari segala keburukan-keburukan. Hapuskan dosa-dosanya. Bersihkan ya Allah. Sucikan ia ya Allah dengan tempat-tempat yang terbaik, dengan perangkat-perangkat yang terbaik. Allahumma hapuskan dia dari segala pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya. Ya Allah, tempatkan dia tempat terbaik di alam kuburnya. Bahkan kita punya doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya di antara taman-taman surga. Wala taj'alhu hufratan min hufrin niran. Dan jangan jadikan ia ya Allah sebagai pancaran gambaran panas neraka. Ya Allah, ringankan hisabnya, khafif hisabahu yaumal qiyamah. Nah, kalau kita hafal, ini doa standar yang kita bacakan saat kita menunaikan salat jenazah. Tapi kalau kita tidak hafal, kita boleh berdoa, karena doa itu sifatnya umum dengan bahasa kita, dengan kalimat-kalimat yang terbaik, dengan syarat-syarat. Satu, panjatkan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu. Yang kedua, kita juga kuatkan dengan amal soleh. Jadi doa yang diiringi dengan amal soleh itu akan kuat. Misalnya doa selepas sholat, ya doa dalam keadaan sujud, doa setelah baca Al-Quran, doa setelah bersedekah. Anda isi dengan doa. Jadi Mas Guntur bisa misalnya ketika Anda tahajud malam, Anda berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada adinda anak kami, ya Allah, tempat yang terbaik di alam barzakhnya. Ya Allah, jadikan ia sebagai pelita, jadikan ia, ya Allah, dengan izinmu, ya Arhamar Rahimin, sebagai tabungan kami untuk bertemu di akhirat nanti di surga. Ya, Anda bisa mohon, atau Anda beramal bersedekah, misalnya Anda membeli mushaf, berikan pada para penghafal Quran, niatkan sebagai pahala yang terbaik untuk anak Anda, itu bisa dilakukan. Nah, konsep semua ini disebut dengan jalan takwa sebagai wasilah perantara untuk mengabulkan doa. Itu rumusnya ada di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ini konsep dasarnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari dengan takwa itu wasilah untuk mewujudkan keinginanmu.
Sekarang Anda punya keinginan supaya orang-orang yang telah wafat, saudara terkasih, kerabat, atau bahkan anak kembali kepada Allah. Anda punya keinginan tertentu, maka tingkatkan takwa kepada Allah. Di antara caranya, tadi, Anda bisa dengan tahajud, dengan misalnya membaca Al-Quran, meningkatkan infak. Setelah itu, isi langsung dengan doa. Jangan lupakan doanya, ini kuncinya. Ini kuncinya. Dan doa yang tadi saya sampaikan, itu sifatnya umum dimohonkan. Kalau ingin khusus, bisa Anda langsung panjatkan dengan bahasa Anda, langsung dengan kalimat Anda, dan dengan kehusuan yang bisa Anda sampaikan, karena itu sifatnya terbuka. Dan mohon izin, saya pun turut mendoakan. Ya, dan nanti Mas Dimas tolong WA-kan namanya siapa, dan juga saya doakan untuk semuanya. Khusus untuk kita semuanya, mudah-mudahan dengan semua itu Allah menerima amal ikhtiar kita.